حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته والحضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأهل والشامخين مشاهدين مشايخنا وسلام. يا المتين بحمد محمد الوزين وفعله وفي دير الأمين أمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci, fasal fil aqli ing dalem nerangake akal. Fil aqli ing dalem nerangake akal wa syarafihi lan mulyane akal. Fil aqli ing dalem nerangake akal wa syarafihi lan mulyane akal. Wa huwa utawi akal iku manbaul ilmi sumbere ilmu. Iku manbaul ilmi sumbere ilmu. Wa yadululan nuduhake. Ala syarafihi ing atase mulyane akal. Ala syarafihi ing atase mulyane akal. Apa qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwaluma khalaqallahu al-aqla. Awwaluma utawi kawitane perkara utawa kawitane makhluk. Awwaluma utawi kawitane makhluk. Khalaqa kang wis ndadekake sapa Allah Gusti Allah. Awaluma utawi kawitane makhluk khalaqa kang wis ndadekake sapa Allah Gusti Allah iku al-aqlu akal. Iku al-aqlu akal. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Lahu maring akal. Akbil madepa sapa sira. Fa akbala tumuli madhep apa akal. Sumakola tumuli dawuh sapa Gusti Allah. Adbir mungkura sapa sira fa adbaro mongko mungkur sapa akal. Adbir mungkura sapa sira fa adbaro mongko mungkur apa akal. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah. Wa izzati lan demi kemuliaan ingsun. Wa jalali lan
keagungan ingsun wa jalilan keagungan ingsun ma khalaqtu ora gawe ora nyiptakake sapa ingsun ma khalaqtu ora nyiptakake sapa ingsun khalqan ing makhluk akrama kang luweh mulya akrama kang luweh mulya alayya mungguwe ingsun mingka tinimbang sira ma khalaqtu ora gawe sapa ingsun khalqan ing makhluk akrama kang luweh mulya alayya mungguwe ingsun mingka tinimbang sira bika kelawan sira akhudu bika kelawan sira akhudu ngalap sapa ingsun wa bika lan kelawan sira ukti aweh sapa ingsun wa bika lan kelawan sira ukti aweh sapa ingsun wa bika lan kelawan sira usibu wa bika lan kelawan sira usibu aweh ganjaran sapa ingsun wa bika lan kelawan sira uakibu nyiksa sapa ingsun. Jadi apa hadisnya Rasulullah ya awaluma khalaqallahu al-aqla awaluma utawi kawitane perkara iku khalaqa ndadekake sapa Allah Gusti Allah al-aqla ing akal. Awaluma utawi kawitane perkara iku khalaqa ndadekake sapa Allah Gusti Allah al-aqla ing akal. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Jibrila, sa'altu takon sapa ingsun. Sa'altu takon sapa ingsun Jibrila ing malaikat Jibril. Jibrila ing malaikat Jibril. Ma as-su'dadu ing pitakon ma as-su'dadu. Maknane ma iku apa? Ma iku apa as-su'dadu utawi kang aran su'dad. As-su'dadu utawi kang aran su'dad. Su'dad itu pemimpin. Maiku apa as-su'dadu utawi kang aran su'dad utawa pemimpin. Kala jawab sapa malaikat Jibril utawi as-su'dad iku al-aqlu akal. Utawi as-su'dad iku al-aqlu akal. Wa haqiqatul aqli lan utawi hakikate akal. Wa haqiqatul aqli utawi hakikate akal iku ghorizatun naluri. Iku ghorizatun naluri. Yatahayya'u kang nyiapake dia kelawan ghoriza. Yatahayya'u kang nyiapake dia kelawan ghoriza apa idrakul ma'lumati. Apa idrakul ma'lumati panemu pira-pira pengetahuan. Apa idrakul ma'lumati panemune pira-pira pengetahuan. An-nadriyati kang bangsa den tingali. An-nadriyati kang bangsa den tingali. Wa ka'anna hulan kaya-kaya sak temene akal. Wa ka'anna hulan kaya-kaya sak temene akal iku nurun cahaya yakdifu kang tumancep apa nur. Wa ka'anna hulan kaya sak temene akal iku nurun cahaya. Nurun cahaya yakdifu kang tumancep apa nur fil qalbi ing dalem ati. Fil qalbi ing dalem ati. Bihi kelawan akal atau bihi kelawan nur. Bihi kelawan nur yukdafu yus ta'adu. Bihi kelawan akal nur yus ta'adu den siapake apa qalb. Yus ta'adu den siapake apa qalb den siapake li idrakil asya'i maring nemu pira-pira suwiji-wiji. Li idrakil asya'i maring nemu pira-pira suwiji-wiji. Wadhalika lan utai mengkono-mengkono akal. Wadhalika lan utai mengkono-mengkono akal iku yatafawatu dadi beda. Iku yatafawatu dadi beda bitafawutil ghoraizi kelawan bedane pira-pira naluri. Bitafawutil ghoraizi kelawan bedane pira-pira naluri. Allahu ta'ala Gusti Allah. Allah Gusti Allah iku alamul luweh pirsa sapa Gusti Allah. Jadi di sini Fasal menjelaskan tentang
akal dan juga kemuliaannya. Jadi akal ini adalah alat utama untuk mendapatkan ilmu. Maka dia disebut sebagai sumbernya ilmu. Dia piranti pertama yang dapat menampung ilmu dan dapat memahami ilmu itu. Dan akal ini cerdas. Akal itu memiliki kecerdasan. Maka akal itu termasuk makhluk yang mulia. Kenapa? Karena sebagaimana hadisnya Rasulullah itu, anggota tubuh yang pertama kali diciptakan itu adalah akal. Yang pertama kali diciptakan itu akal. Nah, ketika akal itu jadi, lalu Allah perintahkan itu, mendekatlah kamu, akbil, ke sini. Fa'akbala, kemudian akal itu mendekat. Terus kemudian ketika diperintahkan adbir, menjauhlah, pergilah, fa'adbaro, maka akal itu menjauh itu. Kemudian Allah bersabda, wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Saya tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia menurut saya dibandingkan engkau. Itu kata-katanya Allah itu. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia itu adalah akal. Kenapa? Karena dengan akal tersebut itu Allah itu mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, menyiksa ataupun memberi pahala. Maka syarat seorang itu terkena hukum taklif atau seorang mukallaf itu adalah akil baligh. Jadi ada syarat akilnya, ada syarat orang tersebut itu memiliki akal dan sudah baligh itu. Itu makanya dia menjadi mulia posisinya, karena dengan akal itu orang itu bisa dibedakan kapan dia akan mendapatkan pahala, kapan dia akan mendapatkan siksa. Nah, kalau orang tidak berakal, ya dia tidak perlu mendapatkan pahala, tidak perlu mendapatkan siksa. Itu misalkan orang gila itu ya dia bebas dari berbagai macam tuntutan tuntutan hukumnya Allah, karena dia tidak memiliki akal. Hewan itu juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menghindari perbuatan zina dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Dan bahkan dalam konsep ilmu mantik itu, manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang memiliki akal. Hewan yang memiliki akal. Kalau hewan yang lainnya, kenapa dia bisa tahu melindungi anaknya, bisa mencari makan, berarti dia punya akal. Bukan akal, itu adalah naluri itu. Jadi dan memang mereka itu bisa dibiasakan, kehidupan hewan itu bisa dibiasakan. Misalkan kalian itu ada satu penelitian gitu ya, psikologis gitu ya. Hewan itu dibuat semacam kayak kelinci percobaan. Jadi ada hewan kayak hamster kayak gitu itu ditaruh di sebuah tempat kaca kayak gitu. Terus tempat tersebut dibagi menjadi dua. Di tengah-tengahnya itu dipasang sekat. Terus kemudian di satu tempat isinya hamster itu, di tempat yang lain isinya adalah makanan hamster. Dan di makanan itu di atasnya itu ada lampu. Lampunya berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, ketika lampu itu hijau, sekatnya itu dibuka. Lampu itu hijau, itu sekatnya dibuka, hamster itu akan lari untuk makan. Terus kemudian nanti dikembalikan lagi. Terus kemudian lampunya dinyalakan lampu yang merah. Ketika lampu itu merah, hamsternya itu, ya dia melihat makanan, dia pasti pengen makan. Tapi sekatnya itu ditutup sehingga dia nabrak itu. Terus ketika lampu hijau dibuka, dia lari bisa makan. Ketika lampu merah ditutup, dia lari nabrak. Terus diuji beberapa kali itu sampai pada satu konklusi, kesimpulan gitu ya. Ketika ini sebenarnya sudah tidak ada sekatnya itu. Sekatnya sudah diambil. Tapi kalau misalkan lampu yang nyala itu hijau, hamster ini akan makan. Kalau yang nyala merah, hamster ini akan berdiam diri karena dari pengalaman nalurinya dia itu tadi. Naluri dia ketika lampu merah, dia mau makan, tapi dia itu nabrak sekatnya, kaca yang tidak terlihat itu. Jadi itu naluri, itu hanya naluri karena saking biasanya dia seperti itu.
Dia tidak bisa berpikir, oh saya nggak bisa lari ke sana itu karena di situ ada sekat. Dia nggak bisa berpikir seperti itu, tidak seperti manusia itu. Maka kebiasaan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu bisa dilakukan oleh hewan sekalipun. Jadi manusia kalau mau membiasakan diri itu dia akan pandai juga untuk membaca situasi dan kondisi. Hewan saja itu bisa dilatih seperti itu. Ya, seperti itu tadi itu, misalkan kayak percobaan hamster itu tadi, meskipun sudah tidak ada sekatnya, tapi hamster ini dalam tanda kutip belajar dari pengalamannya dia. Kalau lampunya merah, mau saya datang ke sana pun pasti tidak bisa karena akan menabrak sesuatu kan, pikirnya dia kayak gitu. Kalau lampunya warna hijau itu bisa. Nah setelah sekatnya diambil, warna merah dinyalakan pun dia tidak mau mengambil makanannya itu karena ya tadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan. Nah itu naluri kalau kayak gitu tuh, naluri hewaniyah, naluri hayawaniyah itu. Nah kalau manusia itu kan bisa berpikir, manusia bahkan bisa mencari cara gitu kan, bisa mencari cara bagaimana supaya bisa mengambil makanan itu tanpa harus menunggu sekatnya itu dibuka dengan cara memanjat atau bagaimana. Nah kalau hewan ini kan nggak punya, dia taunya ada makanan di situ, pokoknya lewatnya situ aja kayak gitu. Maka kalau lihat video itu ada jebakan tikus, sudah tahu di situ jebakan, teman-temannya banyak yang masuk ke situ, dia masih aja mengambil makanan di situ, masuk ke situ. Karena ya memang nalurinya dia itu untuk makan. Nalurinya dia ketika ada makanan itu ya dia makan. Entah itu membahayakan atau tidak itu dia makan. Kalau manusia itu kan tahu, misalkan ada stik yang mahal gitu ya, berada di kandang singa, di dalam kandang singa dan singanya itu sedang terbangun menghadapi stik itu. Kira-kira diambil apa enggak itu? Kan nggak bakalan diambil tuh, karena tahu itu membahayakan dirinya, karena akalnya itu bisa berpikir, punya konstruksi berpikir itu. Nah akal itu seperti itu, memiliki kemampuan itu. Maka ketika Rasulullah itu menanyakan kepada Jibril tentang as-su'dad, as-su'dad itu adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Apa yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah akal. Jadi orang yang bisa memimpin itu adalah orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki jalan pikiran yang benar. Nah, hakikatnya akal itu sebenarnya adalah naluri yang dengan naluri tersebut itu orang itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang empiris. Jadi beda dengan nalurinya hewan. Kalau nalurinya hewan itu kan tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang empiris. Hewannya kayak itu tadi, hanya menggunakan naluri saja. Dia tidak bisa menyimpulkan. Tapi kalau manusia itu bisa menyimpulkan. Nah apakah hewan yang kemudian tadi lampu hijau itu kayak gitu tuh menyimpulkan? Enggak, karena itu dari pengetahuannya dia, dari pengalamannya dia tadi itu yang nabrak. Kalau dia itu bisa menyimpulkan, maka kesimpulannya dia itu bukan lampu merah hijau yang menghalangi dia, tapi yang menghalangi dia adalah sekatnya. Manusia akan bisa berpikir seperti itu. Jadi meskipun lampunya merah, dia akan tetap lari ke sana tuh, karena dia tahu tidak ada sekat di situ. Kalau hewan itu kan enggak, berdasarkan pengalaman itu kayak gitu. Nah ini namanya idrokul maklumat an-nadriyah, menemukan pengetahuan yang empiris. Empiris itu sesuatu yang terjadi, yang nyata, yang terjadi di depan kita. Bisa kita lihat tuh empiris itu. Jadi kalau aliran empirisme itu berarti aliran yang menganggap segala sesuatu itu bisa terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu ya tidak bisa diamati dan juga yang lainnya. Itu aliran empirisme itu. Empiris itu sesuatu yang terlihat. Jadi dia bisa menyimpulkan, dia bisa menemukan satu pengetahuan dari sesuatu yang empiris. Itu naluri akal tuh kayak gitu. Kayak misalkan orang gitu ya, manusia itu sering ilmu titen itu empirisme itu. Manusia itu tahu ini mau hujan nih. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya itu, langitnya itu mendung. Terus kemudian hawanya itu panas itu, udara itu rasanya panas itu. Maka kemungkinan ini akan turun hujan. Manusia bisa membuat kesimpulan seperti itu. Karena dari hal-hal yang sifatnya tuh empiris itu tadi. Ada mendung, terus kemudian hawanya nggak enak, ternyata turun hujan. Besoknya lagi kayak gitu. Ada mendung, hawanya kok panas, tidak enak, gerah, turun hujan. Terus kemudian mereka menyimpulkan, oh berarti kalau ada mendung, hawanya panas, itu akan turun hujan. Itu ilmu empirisme namanya itu kayak gitu. Sama seperti Isaac Newton yang menemukan gravitasi itu kan juga kayak gitu. Dia tidur di bawah pohon, terus kemudian kejatuhan apel, dia berpikir nih, kenapa apel itu bisa jatuh ke bawah. Terus dia melakukan berbagai macam percobaan. Dia punya benda-benda apapun itu dia lempar ke atas,
ternyata balik ke bawah lagi. Pulpen dia lempar ke atas, balik ke bawah. Dia punya bola, dia tendang ke atas, balik ke bawah lagi. Punya batu, lempar ke atas, balik ke bawah lagi. Akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu yang dilemparkan ke atas atau dari atas itu pasti akan ditarik dengan gaya tarik bumi yang kemudian dia sebut sebagai gravitasi itu. Ya ini empirisme namanya. Dari sesuatu kejadian yang awalnya tidak disengaja, kejatuhan pohon apel, terus kemudian dia berpikir berpikir induktif tuh, mencoba berpikir deduktif, mencoba hal-hal yang sifatnya itu dilemparkan semua barang-barang itu dilemparkan ke atas. Sesuatu yang sifatnya khusus, kemudian nanti ditarik jadi deduktif gitu kan, jadi kesimpulan yang umum, berarti semua benda yang dilemparkan ke atas maka akan jatuh ke bawah. Ini bisa kayak gitu tuh karena akal, karena memiliki naluri gitu loh, naluri untuk menyimpulkan dari apa yang kemudian dia lihat itu hakikatnya akal tuh seperti itu. Maka dia seperti cahaya yang ada di dalam hati, yang dengan cahaya tersebut hati itu siap untuk menemukan pengetahuan. Jadi antara akal dengan hati itu ya, akal dengan hati itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena hati untuk bisa mendapatkan pemahaman itu harus melalui akal, karena akal yang menunjukkan itu. Cuman bedanya kalau akal itu ya bisa bisa. Kalau hati nurani kita itu tidak pernah melakukan hal yang salah sebenarnya. Hati itu tidak pernah melakukan hal yang salah. Kalau hati itu kok ada kebencian, ada apa, itu pasti karena pengaruh logika kita, karena pengaruh akal kita. Kalau hati itu aslinya itu baik, maka ada fatwa itu istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau kamu itu ragu terhadap sesuatu, kamu ingin nilai sesuatu, kamu itu benci dengan orang, coba tanya kepada hatimu, kenapa kamu harus benci? Pasti hatimu akan menjawab dengan jujur itu. Kalau hatimu tidak menjawab dengan jujur itu karena ada pengaruh akal itu tadi. Jadi akal itu terkadang itu bisa berpikir tidak baik juga gitu. Tapi kalau hati selalu kebaikan yang ada itu. Maka akal itu ka'annahu nurun yakdifu fil qalbi. Dia itu seperti cahaya yang menerangi hati, yang menjadikan hati itu memiliki pengetahuan itu. Memiliki pengetahuan. Dengan cahaya tersebut hati akan memiliki banyak pengetahuan. Nah, akal ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain tergantung nalurinya dia itu. Nalurinya dia itu apa? Ya, orang itu kan nalurinya, keinginannya itu beda-beda itu. Ada yang nalurinya itu duniawi, misalkan makan, kemewahan dan juga yang lainnya, maka pikirannya pasti akan bagaimana cara mendapatkan itu semua. Ada yang nalurinya itu untuk mengenal Allah, maka sepanjang hidupnya dia gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan mencari hakikat dari Allah itu seperti apa dengan belajar dan yang lainnya. Ada orang yang nalurinya itu hanya pada kebutuhan biologis kayak gitu, maka pikirannya hanya makan, hanya ya sesuatu yang kebutuhan biologis saja yang dia pikirkan. Tergantung nalurinya orang-orang tuh. Sehingga akal itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya akal itu sama atau tidak itu ya, kalau diukur dengan ukuran IQ itu beda-beda. Ada yang punya IQ tinggi, ada yang IQ-nya itu rendah. Tapi sebenarnya itu perbedaan akal tuh kalau di sini itu berdasarkan pada bedanya naluri yang mereka inginkan. Ada orang yang pandai dalam ilmu agama, ada orang yang pandai dalam ilmu fisika, itu karena nalurinya dia itu larinya ke sana. Ketertarikan lah, passionnya mereka itu larinya ke sana. Sehingga kalau disuruh untuk memikirkan agama itu malas gitu. Sama seperti orang agama suruh belajar matematika apa itu ya rasanya malas gitu, karena nalurinya tidak ke sana. Jadi beda-beda akal tuh. Kepadanya itu beda-beda. Oke, selesai bab ilmu ya, ternyata lama juga. Al-babu asani, al-babu utawi bab asani kang nomor loro. Al-babu utawi bab asani kang nomor loro iku fil i'tiqadi ing dalem jelasake akidah. Ing dalem jelasake akidah. Utawa keyakinan, i'tikad itu adalah keyakinan. Wa fi'lan iku tetep ing dalem al-i'tiqad. Wa fi'lan iku ing dalem al-i'tiqad fusulun utawi ana pira-pira fasal. Fusulun ana pira-pira fasal. Faslun sijine fasal. Faslun sijine fasal fi tarjamati aqidati ahli sunnati ing dalem
nerjemahake utawa njelasake akidah Ahlus Sunnah. Faslun sijine fasal fi tarjamati aqidati ahli sunnati ing dalam nerjemahake utawa jelasake akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah itu menjadi hal yang sangat penting. Akidah menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau di kitab ini akidah itu ditempatkan di pembahasan yang kedua. Yang pertama itu adalah membahas tentang ilmu. Karena untuk memahami akidah itu kita butuh ilmu. Nanti kalau misalkan ilmu tidak dipelajari terlebih dahulu, ilmu tidak disampaikan terlebih dahulu, maka ketika orang mempelajari akidah itu ya nanti akan ada logical fallacy, kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Maka kita harus mengetahui dulu nih kedudukan ilmu itu seperti apa, terus cara mendapatkannya ilmu itu seperti apa, baru kemudian kita masuk pada materi akidah itu. Kalau kita tidak menata pola pikir kita dulu, maka kita bisa jadi salah dalam memahami akidah kita yang ada. Al-babu bab asani kang nomor fil itikad dalam itikad utawa keyakinan wa fi dalam itikad fusulun ta pira-pira fasal jisne fasal fi tarjamati aqidati Ahlus Sunnati ing dalam jelasake utawa nerjemahake akidah Ahlus Sunnah. Wa iya utawi akidah Ahlus Sunnah. Wa iya utawi akidah Ahlus Sunnah iku anahu sak temene Gusti Allah. Iku anahu sak temene Gusti Allah taala halimul ghur sapa Allah wa taqaddasa lan maha bersih utawa suci sapa Allah. Wa taqaddasa lan maha suci utawa bersih sapa Allah iku wahidun siji. Iku wahidun siji la syarika ora ana sekuton iku maujud. La syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah. Lahu kedue Allah. Fardun tegese tunggal. Fardun tegese tunggal lamisla kang ora ana madani iku maujud. Lamisla kang ora ana utawa la masalah lamisla kang ora ana padanan iku maujud lahu kedue Allah. Somadun turdat kang den butuhake. Somadun turdat kang den butuhake ladida kang ora ana lawan iku maujud. Ladida kang ora ana lawan iku maujud lahu kedue Allah. Munfaridun kang ijen. Lanida kang ora ana lawan utawa ora ana kang madani iku maujud. Lanida kang ora ana lawan utawa ora ana kang madani iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku qadimun, zat kang dingin, zat kang dihin, zat kang dhisik. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku qadimun, zat kang dhisik. La awwala kang ora ana kawitan iku maujud. La awwala kang ora ana kawitan iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Lahu kedue Gusti Allah. Azaliyun tur bangsa utawa zaman azali. Azaliyun tur azali. Manane la bidayata ora ana permulaan. La bidayata ora ana permulaan iku maujud lahu kedue Allah. La bidayata ora ana permulaan iku maujud lahu kedue Allah. Mustamirul wujudi kang lestari wujude. Mustamirul wujudi kang lestari wujude. La akhira. Ora ana akhir iku maujud lahu kedue Gusti Allah. La akhira kang ora ana akhir iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Abadiyun tur abadi. Abadiyun tur abadi. La nihayata ora ana katok iku maujud. La nihayata ora ana katok, ora ana pol, ora ana pungkasan iku maujud lahu kedue Gusti Allah.
Qayyumun tur maha memelihara. Qayyumun tur maha memelihara. La ing kita akang ora ana pegot iku maujud. La in kita akang ora ana pegot iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Daimun tur iku langgeng. Daimun tur iku langgeng. Lain siroma kang ora ana putus iku maujud. Lain siroma kang ora ana putus iku maujud lahu kedue Gusti Allah. Lam yazal ora lebar-lebar. Wala yazalulan ora lebar-lebar. Tegese ora lebar-lebar juga. Lam yazal kang ora lebar-lebar, wala yazalulan ora ilang-ilang, ora lingsir-lingsir sapa Allah. Lam yazal ora lebar-lebar sapa Allah, wala yazalulan ora lingsir-lingsir sapa Allah. Orang lingsir iku mausufan den sifati, iku mausufan den sifati binuutil jalali kelawan pira-pira sifat agung. Binuutil jalali kelawan pira-pira sifat agung. Layak di kang ora natrapi. Layak di kang ora natrapi alaihi ing atas Gusti Allah. Apa bil inggidoi kelawan pungkasan. Apa bil inggidoi kelawan pungkasan. Wal infisoli lan pisah. Wal infisoli lan pisah. Bitasorrumil abadi kelawan putuse piro-piro mongso. Bil inqidoi kelawan pungkasan wal infisoli lan pisah bitasorrumil abadi. Bitasorrumil abadi kelawan putuse piro-piro mongso. Wangqirodil ajali. Wangqirodil ajali lan rusae piro-piro ajal. Lan rusae piro-piro ajal. Balhuwa balik utawi Gusti Allah. Balhuwa balik utawi Gusti Allah iku al-awwalu. Zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir. Iku al-awwalu zat kang awal wal akhiru lan zat kang akhir. Wadzuhiru lan zat kang zuhir. Wadzuhiru lan zat kang zuhir wal batinu lan zat kang batin. Wadzuhiru lan zat kang zuhir wal batinu lan zat kang batin. Jadi bab yang kedua ini membahas tentang akidah-akidah. Nah, akidah-akidah dan ada beberapa pasal. Pasal yang pertama itu menjelaskan tentang penjelasan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ini adalah sebagai akidah yang kita anut, akidah yang mustaqim, akidah yang lurus, akidah yang benar. Meskipun di luar sana itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali akidah-akidah yang lain yang mungkin berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah itu. Maka perlunya kita belajar akidah Ahlus Sunnah itu supaya tidak terjebak ke dalam akidah-akidah yang lain itu, yang macam-macam itu. Macam-macam akidah di luar sana itu. Ya. Apalagi ketika yang menambah-nambah itu, yang bid'ah-bid'ah itu ya. Ada kan akidah-akidah yang sesat-sesat itu kan ada itu. Yang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk itu kan ada. Kalau belajar sejarah peradaban Islam itu kan dulu kan banyak tuh orang Mu'tazilah itu kan menganggap Al-Quran itu sebagai makhluk. Sebagai makhluk sampai terjadi peristiwa mihnah itu ya, pembunuhan ulama-ulama. Saat itu ulama-ulama dikumpulkan
kemudian dikasih pertanyaan tuh. Al-Quran itu Kudus atau Kodim. Nah, ketika dijawab Kodim itu, kemudian mereka dipenggal kepalanya. Karena dia melihatnya itu, ya yang dimaksud Al-Quran itu kan bukan mushaf itu kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau tulisannya, ya itu makhluk. Gitu. Kalau tulisannya itu makhluk. Tapi yang dimaksud Al-Quran kan bukan itu. Al-Quran itu kan pengertiannya kitabullah, ya unzila ala Muhammadin, kitabnya Allah yang diturunkan, atau kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kan seperti itu pengertiannya. Jadi yang ada saat ini yang kita lihat, yang kalian pegang itu namanya mushaf kan, mushaf Al-Quran, lembaran Al-Quran. Jadi dulu zaman Rasulullah itu Al-Quran itu tidak ditulis dalam bentuk kayak gitu, itu tidak gitu. Jadi dulu itu Al-Quran itu ketika diturunkan itu dijelaskan, karena ini adalah panduan, ini adalah ajaran. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran itu kalamnya Allah yang kemudian diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa manusia. Jadi tetap ini kalamnya Allah. Yang namanya kalamnya Allah itu ya Qadim, bukan makhluk. Karena kalamnya Allah itu berbeda dengan kalam manusia. Dia tidak berlafaz, dia tidak berhuruf, dia tidak berbunyi, tidak sama seperti manusia. Tidak sama itu. Nah ini kan ruwet sebenarnya kalau belajar kayak gitu tuh. Tapi harus kita percaya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Kalau kita percaya Al-Quran itu kalamnya Allah, berarti kalamnya Allah itu adalah Qadim. Karena Allah itu mutakalliman. Ya, Allah itu kaunuhu mutakalliman. Adanya Allah itu adalah berbicara. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran yang kalamullah, maka Qadim. Tapi kalau dimaksudkan adalah mushaf Al-Quran, nah itu makhluk dicetak oleh manusia gitu loh. Sama seperti kita dibuat oleh manusia kan kayak gitu. Tapi kalau dimaksud Al-Quran kalamullah dalam pengertian kalamullah itu ya Qadim. Nah, ada akidah-akidah yang ekstrim seperti itu. Seperti misalkan Syiah itu juga ada yang ekstrim. Syiah Rafidhah itu ekstrim banget itu. Menganggap petir itu sebagai cambuknya Ali, suara guntur itu sebagai suara gemuruhnya suara Ali bin Abi Thalib. Sampai sebegitunya. Nah ini kan akidah-akidah yang tidak benar. Nah sekarang itu juga banyak mestinya akidah-akidah yang tidak benar itu. Nah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Wahia annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarika. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang menyatakan bahwasanya Allah luhur dan maha suci itu adalah esa, la syarika lahu, tidak memiliki teman, tidak ada sesuatu yang ada di sekitarnya Allah. Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak memiliki yang sama dan juga esa, benar-benar esa. Esa dan keesaan Allah itu esa di dalam zat, esa di dalam sifat, dan esa di dalam af'al. Esa, jadi semua sifatnya Allah itu adalah esa. Semua af'alnya Allah itu adalah esa. Terus kemudian zatnya Allah itu juga esa. Esa itu dalam artian zatnya Allah itu tidak tersusun dari unsur-unsur. Tidak seperti manusia yang tersusun dari unsur-unsur. Esa Allah itu. Maka kata asomat, somadun ladidalahu itu. Somadun itu dalam beberapa tafsir itu dikatakan somat itu artinya benda yang sangat padat. Benda yang sangat padat sehingga tidak bisa dibagi menjadi unsur-unsur yang lain dan tidak bisa dimasuki oleh unsur-unsur. Jadi Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur dan juga tidak bisa dibagi menjadi unsur-unsur. Nah kalau kita itu kan manusia itu tersusun dari berbagai macam unsur. Kalau dari jasmani rohani itu ada jasad kita, ada ruh kita. Itu jelas tersusun. Ada unsur ruh, ada unsur jasad. Belum lagi kalau secara biologis gitu ya, tersusun dari rangka, kemudian ada kulit, ada daging, ada otot, ada organ dalam, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali unsur yang menyusun tubuh kita itu. Dan kita juga bisa dibagi, misalkan tangannya dipotong apa, itu bisa dibagi-bagi, manusia bisa dibagi menjadi sekian. Nah kalau Allah itu, esanya Allah itu satu, tunggal, benar-benar wahdaniyah, tidak ada sesuatu yang kemudian bisa dibagi atau tidak menyusun zatnya Allah itu sendiri, itu wahdaniyah fidat. Kalau fisifah itu, sifatnya Allah itu tidak ada yang menyamai.
Kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya itu, entah yang kafir, entah yang mukmin di dunia. Jadi di dunia itu Allah itu memiliki sifat kasih sayang kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Nah, meskipun saya misalkan punya rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang saya dengan kasih sayangnya Allah itu, rahman saya dengan rahmannya Allah itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Pokoknya berbeda, tidak bisa. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun itu. Ya berbeda. Berbeda secara logika saja itu. Kasih sayang orang itu terbatas. Kasih sayang orang itu terbatas. Dan orang itu bisa sakit hati ketika disakiti itu. Itu bukti bahwasanya batasan kasih sayangnya orang. Tapi kalau kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang menghina Allah pun masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup, masih terkadang justru malah menjadi kekasihnya Allah. Selama hidupnya dia menghina-hina Allah itu ya, sangat membenci Islam, sangat membenci para ulama, sangat membenci para nabi itu. Tapi kemudian di akhir hayatnya oleh Allah itu diberikan hidayah. Kurang sayang apa Allah itu? Kalau kita mau nggak kita menolong orang yang sudah mencaci maki kita, sudah menjelek-jelekan nama kita, sudah menyebarkan berita bohong tentang kita, sudah menyebarkan fitnah tentang kita dan yang lainnya. Bisa nggak manusia maafkan orang seperti itu? Kalau memaafkan itu saya pikir bisa, tapi cuma di mulut. Hatinya itu tidak benar-benar bisa memberikan maaf gitu. Kalau bisa memberikan maaf kan berarti kan, saya maafkan kamu dan sekarang kamu jadikan sebagai saudara saya wariskan seluruh hartamu kepada saya. Bisa nggak kayak gitu? Kalau Allah kan bisa. Kalau Allah itu bisa, meskipun orang itu selama hidupnya itu menghina sama Allah, akhir hidupnya terus kemudian diberikan hidayah, ini artinya Allah memberikan semua kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dikejar oleh orang-orang mukmin itu. Dia mati dalam kondisi mukmin, kemudian masuk surganya Allah. Diberikan semuanya yang dimiliki oleh Allah itu. Itu bisa dilakukan oleh Allah, dan itu mungkin terjadi. Nah, bagi manusia nggak mungkin, sifat rahmannya itu sampai seperti itu nggak bisa. Jadi yang punya cinta sejati itu sebenarnya hanya Allah dan Rasulullah itu. Rasulullah itu sampai akhir hayatnya itu yang diberikan hanya umati. Karena memang dia jadi utusannya Allah. Dia jadi tangan panjangnya Allah untuk menyampaikan ajarannya Allah. Maka dia merepresentasikan sifatnya Allah. Maka sebenarnya kalau kita belajar akidah, kita belajar sifat-sifat wajibnya Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Terus kemudian sifat-sifat kesempurnaan Allah, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghaffar. Ini harus kita ejawantahkan, tidak hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi kemudian sifat-sifat rububiyah itu kemudian kita tanamkan di dalam diri kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu bisa merepresentasikan Allah itu seperti apa. Itu tujuan belajar akidah itu sebenarnya seperti itu. Tidak hanya sebagai untuk memperkuat keyakinan saya, tidak, tapi sekaligus untuk mendidik hati kita supaya kita memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah. Kalau Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, maka kita juga harus menjadi orang yang dermawan, yang suka membagikan rezeki yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Kalau Allah itu Al-Ghaffar, Maha memberi ampunan, maka kita juga harus menjadi orang yang pemaaf, meskipun kita tidak mungkin bisa sama seperti Allah dalam memberikan maafnya itu. Tapi minimal itu, akhlak-akhlak itu kemudian kita bawa. Kalau Allah itu Al-Fattah, Maha membuka hati, membuka rezeki dan juga yang lain, maka kita juga harus mempermudah urusan orang itu. Kita harus membuka jalan kesulitan bagi orang lain dengan berbagai macam kemampuan kita. Kalau mampunya kita memberikan solusi secara ide, secara pemikiran, ya kita berikan pemikiran. Kalau kita bisa mendukung teman kita, saudara kita untuk memberikan solusi dengan materi, ya kita berikan materi. Kalau bisa memberikan solusi dengan menghubungkan ke orang lain, ya kita hubungkan ke orang lain. Itu Al-Fattah, membuka jalan itu. Banyak sifat-sifat sempurnanya Allah, dan itu harus kita tiru. Asmaul Husna itu ya, nama-namanya Allah itu disifati, diberikan nama Al-Qahar, Al-Wahhab yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, terus kemudian macam-macam itu. Nah, itu harusnya itu kita coba, tidak hanya kita pelajari, tapi kita usahakan untuk kita tanamkan ke dalam diri kita, dan kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan kita. Itu tujuan kita mempelajari kita itu seperti itu. Jadi sekali lagi,
meskipun sifat Allah itu seakan-akan bisa dilakukan oleh manusia, bisa diejawantakan oleh manusia, tapi pasti sifatnya Allah itu berbeda. Itulah wahdaniyah sifat. Sifatnya Allah itu al-alim, maha mengetahui, al-ilmu, punya sifat, sifatnya Allah itu adalah al-ilm, mengetahui itu. Nah, pengetahuannya Allah itu berbeda dengan pengetahuan kita. Pengetahuan Allah itu tanpa batas, tapi kalau pengetahuan kita itu sangat-sangat terbatas. Dan kita mengetahui itu dengan perantara, dengan akal kita, dengan hati kita. Tapi Allah mengetahui tidak dengan perantara. Zatnya Allah sendiri itu adalah al-alim. Wujudnya Allah sendiri itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita itu kan bisa mengetahui sesuatu itu karena ada perantara. Punya mata, punya telinga, punya akal untuk mengolah informasi, terus kemudian punya hati yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan itu. Nah, kalau Allah itu tidak memakai itu semua untuk bisa mengetahui. Dan pengetahuannya Allah itu tidak terbatas. Allah itu mengetahui semua hal yang ada di alam semesta ini. Kalau pengetahuan manusia itu kan sangat-sangat terbatas. Manusia saja itu dikasih informasi ada gunung Qaf, ada apa, itu saja itu nggak ada yang menemukan. Nggak ada yang tahu persisnya itu di mana. Itu padahal masih di dunia itu. Belum lagi kalau yang di luar angkasa itu gelap sekali itu. Planet Pluto itu seperti apa, terus di sana ada makhluk apa, itu sama sekali gelap sekali. Itu Pluto yang masih terjangkau. Belum lagi planet-planet yang mungkin belum ditemukan oleh manusia. Susah sekali. Lautan saja itu yang katanya sudah banyak ditemukan berbagai macam teknologi gitu ya, kapal dan juga yang lainnya itu. Tapi nyatanya masih banyak misteri yang ada di laut itu. Lautan yang paling dalam itu yang ditemukan manusia selama ini kan namanya Palung Mariana. Itu pun orang itu pada tahu sejatinya di Palung Mariana itu ada kehidupan apa, terus kemudian mereka makannya bagaimana, nggak tahu. Tapi kalau Allah mengetahui semua, jangankan cuma di Palung Mariana, di dasar bumi pun itu Allah tahu. Allah tahu itu. Nah, kalau manusia itu pengetahuannya sangat-sangat terbatas dengan apa? Dengan panca indera yang kemudian mereka miliki. Ya, apalagi yang kaum empirisme itu sangat-sangat terbatas. Pandangan kita itu sangat terbatas terhadap sesuatu yang ada di dunia ini. Kita punya piranti yang agak bisa mengabstraksi gitu ya, pikiran gitu. Itu pikiran kita pun itu terbatas. Pikiran kita pun itu juga terbatas. Kita terkadang nggak bisa memikirkan, dan bahkan kita nggak bisa memikirkan zatnya Allah seperti apa, itu nggak bisa. Maka dilarang dalam akidah itu ya kan. Kita hanya disuruh untuk memikirkan tafakkaru fi khalqih wala tafakkaru fi dzati. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah itu seperti apa, karena pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Apapun yang tergambar di dalam pikiran kalian tentang Allah, itu pasti bukan Allah. Pasti bukan zatnya Allah. Apapun itu, cahayalah, apalah, itu pasti bukan Allah. Karena apa yang ada dalam benak kalian itu ya, apa yang pernah kalian lihat, apa yang pernah kalian dengar, apa yang pernah kalian bayangkan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kalian itu adalah sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan. Nah, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, itu semua itu adalah makhluknya Allah. Padahal Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun itu. Itulah Allah itu. Jadi Allah itu wahidun la syarika lahu, sendirian. Tidak memiliki teman, tidak memiliki saudara, tidak memiliki ayah, lam yalid walam yulad, tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Tidak seperti yang dituduhkan oleh agama-agama lain itu. Kalau Allah itu Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, itu enggak seperti itu. Allah itu wahidun la syarikalah. Tidak ada yang menemani. Dalam menjalankan semua kehidupan di alam semesta ini, Allah itu hanya sendirian. Tidak ditemani oleh siapapun itu. Fardun la mitlalahu. Allah itu tunggal. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Somadun. Somadun itu artinya Allah itu menjadi tumpuan. La diddalahu, yang tidak ada lawannya. Kalau kita berharap kepada Allah itu, ya, itu pasti akan menemukan solusi. Tapi kalau kita berharapnya kepada selain Allah, ya bukan solusi yang ditemukan, terkadang kekecewaan. Kita sudah antusias, ya, karena punya permasalahan ekonomi misalkan ya, punya permasalahan ekonomi, sudah antusias, saya mau datang ke tempat saudara saya yang sudah sukses. Nanti saya pulang dari sana, saya akan membawa uang sejumlah dengan uang yang saya butuhkan untuk membayar hutang saya. Ternyata setelah sampai di sana,
bukan uang yang didapatkan, tapi ceramah dari saudaranya. Nah ini kan kecewa, karena berharapnya kepada manusia, dan itu sering terjadi. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Punya permasalahan ekonomi, ya sudah, mengadu kepada Allah dengan melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Sholatnya diperbaiki, ditambah sholat duhanya, ditambah sholat tahajudnya. Pasti pelan-pelan Allah akan memberikan solusi itu. Ya sama, apapun permasalahannya itu ya, mau permasalahan kehidupan, ekonomi, sosial, apapun itu, kalau kita mengadukannya kepada Allah, lambat laun pasti masalah tersebut itu akan terselesaikan. Minimal ada ketenangan dalam diri kita, meskipun belum terselesaikan itu, kita itu ngerasanya itu nyaman, karena dekat dengan Allah. Seakan-akan Allah bilang itu, sudah sabar saja, tenang saja, nikmati saja, suatu saat pasti akan terselesaikan. Tapi kalau kita curhat kepada manusia, terkadang malah diceramai dengan sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu suka, kita jadi tersinggung, kita jadi dan lain sebagainya. Maka Allah itu somadun, tempat untuk mencari harapan itu. Munfaridun lanidalah. Allah itu juga tunggal, tunggalnya itu tidak ada lawan bagi Allah dalam hal apapun. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya Allah, tidak bisa yang melawan keindahannya Allah, tidak ada yang bisa melawan apapun yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada duanya lah ininya. Wa annahu qadimun la awwala lahu, dan Allah itu maha dahulu. Tidak ada hal apapun yang mendahului Allah. Bahkan Allah itu sudah ada sebelum kata ada sendiri itu ada itu. Itu qadim itu. Azaliyun la bidayata. Azaliyun juga kayak gitu. Azaliyun itu dalam makna tidak ada yang mendahului adanya Allah. Kalau manusia itu kan dari tidak ada kemudian ada. Nah kalau Allah itu tidak, Allah itu azali, ada sejak zaman pun itu, zaman itu belum ada itu Allah itu sudah ada. Mustamirul wujudilah akhirolah, dan Allah itu akan tetap ada, tidak ada akhirnya. Kalau manusia kan ada akhirnya manusia kapan? Ketika manusia itu meninggal, nanti akan dibangkitkan lagi, akhirnya di mana? Ketika manusia itu berada di surga. Nah kalau Allah itu nggak akan pernah mengalami hal semacam itu, nggak akan pernah mengalami kematian, nggak akan pernah mengalami habis masanya dan yang lainnya. Maka abadiun la nihayatallah, tidak ada batasan bagi Allah. Allah itu akan mustamirul wujud, akan selamanya itu ada. Selamanya itu ada. Bahkan ketika dunia ini tuh hancur lebur, tidak ada makhluk apapun, Allah akan tetap ada. Misalkan Allah itu ingin membuat nanti tidak ada kehidupan akhirat, akan saya hancurkan semuanya gitu kan. Saya tidak akan mengadakan makhluk, akan saya hilangkan semua. Maka Allah itu akan tetap ada. Terus kemudian ketika nggak ada makhluk, Allah itu terus kemudian jadi hilang, itu nggak seperti logikanya orang Yunani gitu. Tuhannya orang Yunani itu kalau sudah tidak didoakan, jadi yang membuat Tuhannya orang Yunani, Zeus, Hades itu kuat itu karena doanya manusia-manusia itu. Setiap manusia memberikan persembahan, memberikan doanya kepada Tuhan-Tuhannya orang Yunani, mereka akan menjadi kuat. Sebaliknya kalau manusia itu mulai enggan untuk berdoa, kekuatan mereka akan semakin melemah, Tuhan itu menjadi tua terus kemudian mati. Nah itu tidak terjadi pada Allah. Mau seluruh makhluk di dunia ini tuh nggak ada yang percaya dengan Allah, nggak ada yang sujud dengan Allah, nggak ada yang sholat dengan Allah, itu tidak akan mengurangi kehebatan dan kekuasaannya Allah itu. Nah itulah bedanya Allah dengan Tuhan-Tuhan manusia yang diciptakan oleh manusia itu. Terus kemudian daimun la insiromah lah itu. Allah itu kekal abadi, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah putus. Lam yazal wala yazal mausufan binu'util jalal, dan senantiasa akan diliputi dengan sifat-sifat keagungan. Tadi itu, meskipun seluruh umat manusia itu tidak menyembah Allah, maka tidak akan mengurangi keagungan dari Allah, tidak akan membuat Allah itu menjadi hina dan yang lainnya itu tidak itu. Jadi kita sholat, kita ngaji seperti ini, kita menjalankan syariatnya Allah itu bukan untuk keagungannya Allah, tidak. Bukan untuk membuat Allah itu hebat, orang-orang pada tunduk, manusia pada tunduk, itu tidak. Bukan, itu apa yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk diri kita, kembali kepada diri kita. Allah punya aturan, kalau kamu ingin hidupnya tuh enak, kalau kamu ingin selamat nanti dari hukuman-hukumanku, dari siksa-sisaanku, maka lakukan apa yang aku perintahkan. Itu kan perintahnya Allah. Jadi bukan kamu sholat supaya aku menjadi Tuhan yang hebat, kamu puasa supaya kamu itu membuat saya itu menjadi lebih berkuasa dan ini enggak.
Semua yang kita lakukan itu oleh Allah itu ditujukan, dikembalikan kepada kita. Maka karena Allah lam yazal wala yazal mausufan binu'util jalal. Layak dia lagi bil ingqidai wal infisali, dan Allah itu tidak pernah menemui kerusakan, tidak pernah menemui batas terputus karena bitasorumil abad wangkirodil ajal, karena sudah waktunya untuk Allah itu tidak ada, atau waktunya Allah itu meninggal, atau sekarang sudah tidak relevan lagi menyembah Allah. Itu enggak ada batasan hilangnya Allah, musnahnya Allah, rusaknya Allah oleh waktu atau oleh masa. Itu tidak ada. Sampai kapanpun Allah itu, yaitu tadi mustamirul wujud, abadiyun. Allah itu abadi, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh apapun. Bal huwa al-awwalu al-akhiru. Bahkan Allah itu adalah yang maha awal dan maha akhir. Maha awal itu artinya tidak ada yang mengawali, la nihayatalah. Maha akhir itu berarti la akhiro, la akhirolah. Wa dohiru wal batin. Dan Allah itu adalah zat yang dohir sekaligus zat yang batin itu. At-tanzihu, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.